Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Sudah sarapan? Hah? Oh, makanya kok rame. Baik, siap kajian? Siap tenang? Baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Bahjah Qulubil Abrar atau mendulang faedah dari kalimat nubuwah oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita baca hadis kelima An Sufyana ibni Abdillah Ats-Tsaqafi qala. Dari Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi, beliau berkata, qultu ya Rasulullah kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Aku berkata, wahai Rasulullah, ucapkan untukku di dalam Islam suatu ucapan yang aku tidak bertanya tentangnya kepada seorang pun setelahmu. Qala, Rasul SAW bersabda, kul amantu billahi thummastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Rawahu Muslimun. Hadis riwayat Muslim. Dan alhamdulillah hadis ini juga sudah kita lewati dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Betul atau salah? Masih ingat? Hadis keberapa itu? 21. Naam, ahsantum barakallahu fikum. Namun ini kita ulangi lagi dan insya Allah akan mungkin ada tambahan-tambahan maklumat. Kita baca syarahnya. Syarahnya siapa di sini? Syekh siapa? Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ya, jangan tidak tahu apa yang dikaji ya, sampai rumah ngaji apa wallahu a'lam. Ini berbahaya. Ya, kitabnya apa, pengarangnya siapa, ini harus paham ya.
kita ajaran baru. Iya. Baik. Semoga Allah jauhkan kita dari ajaran baru alias bid'ah. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, fahadar rajul talaba minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kalaman jami'an lil khairi nafi'an. Orang ini, siapa orang ini yang dimaksud? Yaitu Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau di Arba'in Nawawiyah disebutkan kunyahnya. Ada yang ingat kunyahnya? Abi Amr atau Abi Amrah. Taib. Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi meminta kepada Nabi SAW suatu ucapan yang jami'an, yang singkat namun padat, jawami'ul kalim, ya, sebagaimana dalam judul buku ini kata Syekh fi syarhi jawami'il akhbar, hadis-hadis yang singkat namun padat isinya. Jami'al khair, yang mencakup berbagai macam bentuk kebaikan. Kalimat yang singkat namun mencakup berbagai macam kebaikan fi dunya wal akhirah. Nafi'an, yang bermanfaat. Dan sudah kita sering lewati, para sahabat, mereka manusia yang paling antusias bertanya kepada Nabi SAW tentang urusan agama, tentang masalah yang sangat amat mereka butuhkan fi dunya wal akhirah. Mereka bertanya betul-betul yang bermanfaat, bukan sekedar iseng, ya. Dan kata para ulama, pertanyaan-pertanyaan tersebut ini manfaatnya bukan hanya di zaman mereka saja, namun sampai hari kiamat. Dan pahala sabda Rasul ini mengalir juga kepada yang menjadi penyebab diucapkannya sabda Rasul ini. Makanya kata para ulama, terkadang kalau Anda bertanya, yang pertama ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pikir dulu sebelum bertanya. Pertanyaan itu betul-betul ada manfaatnya tidak? Ya. Jangan sampai hanya cuma ngetes ustadznya. Ada nggak di sini seperti itu? Ini ustadznya paham atau enggak? Ya, enggak, anak yang lebih pintar daripada ustadznya. Iya, anak emang nggak terlalu pintar. Baik. Intinya ini, kalau kita mau meraih pahala dari pertanyaan, ikhlaskan niat lillahi ta'ala dan betul-betul bertanya yang bermanfaat. Ya, dan itu insya Allah sekali lagi manfaatnya, misalnya Ustadz menjawab, apalagi jawaban itu tertulis nanti di suatu kitab, dibaca oleh orang banyak, pahalanya bukan hanya untuk Ustadz saja ilmu yang bermanfaat tersebut, namun juga bagi penyebab, ya, dijawabnya pertanyaan tersebut dari as-sa'il yang bertanya. Makanya kitab-kitab para ulama sebagiannya itu disebabkan karena pertanyaan. Ini terutama dalam kitab-kitab akidah. Taib. Coba sebutkan 2 kitab akidah yang ditulis oleh para ulama sebabnya karena pertanyaan. Ada enggak? Iya, kalau kita sebut ada 2 di antaranya tadi. Kitab Akidah Wasithiyah, pertanyaan dari, ya, Al-Qadi dari Wasit, dari daerah namanya Al-Wasit. Itu disebut dengan Akidah Wasithiyah karena tadi munculnya pertanyaan dari Al-Wasit, makanya dinamakan Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Meskipun ada yang mengatakan dinamakan Akidah Wasithiyah karena ini akidah yang pertengahan. Kemudian yang kedua, kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Muzani. Muridnya siapa? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Itu ada permintaan dari sebagian orang untuk beliau menulis kitab akidah. Ya, terlebih beliau juga banyak dituduh yang macam-macam, maka ditulislah kitab Syarhus Sunnah.
tentang akidah itu semuanya bermula dari pertanyaan atau permintaan. Dan kata para ulama, insya Allah pahala kitab tersebut mengalir bukan kepada penulisnya saja, namun juga kepada yang meminta, yang bertanya. Ini wallahu alam, kata para ulama menunjukkan juga akan insya Allah keikhlasan yang bertanya. Pertanyaannya betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, bukan ngetes apa syekh atau ustadznya. Paham ya? Paham enggak? Baik. Berarti boleh enggak bertanya untuk ngetes ustadz? Hah? Atau untuk menjatuhkan ustadznya? Baik. Jazakumullah khairan. Makanya pernah kita sampaikan, pertanyaan itu macam-macam, ya. Pertanyaan yang memang ya untuk menghilangkan kejahilan. Ada pertanyaan itu untuk memberikan wawasan kepada yang lain, meskipun semuanya lillahi ta'ala. Itu yang terbaik. Namun yang nggak baik yaitu tadi untuk ngetes ustadznya, atau pertanyaan yang nggak ada manfaatnya, atau pertanyaan yang ya nyeleneh. Paham ya? Sebagaimana dulu Imam Malik ditanya kaifastawa, bagaimana Allah itu apa? Istiwa. Ini pertanyaan nyeleneh sampai Imam Malik mengusir orangnya tersebut. Ya, semoga di sini nggak ada yang nyeleneh ya. Baik, ada. Baik, semoga Allah berikan hidayah kepada kita semuanya. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, musilan sahibahu ilal falah. Sahabat Rasul tadi bertanya, meminta suatu ucapan yang bisa mengantarkan orangnya ke dalam keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan di dunia wal akhirah. Itu tujuan orang bertanya, untuk meraih kebaikan, keselamatan di dunia wal akhirah. Sekali lagi, ini manhaj para sahabat Rasul dalam bertanya. Betul-betul yang pertama mereka antusias bertanya tentang ilmu agama, yang kedua pertanyaan memang betul-betul terarah, betul-betul yang bermanfaat. Kemudian fa'amarahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil imani billah. Maka Rasul pun memerintahkan sahabat tadi, dan ini sekali lagi bukan hanya untuk sahabat tersebut saja, namun untuk kita semuanya. Nabi pun memerintahkannya untuk beriman kepada Allah, alladzi yashmal ma yajib i'tiqaduhu min aqaidil iman wa usulihi. Rasul memerintahkan untuk beriman kepada Allah yang mencakup pembahasan-pembahasan masalah akidah. Di antaranya arkanul iman as-sittah. Di sini disebutkan iman kepada Allah, tidak sampai di situ saja, namun berkaitan juga dengan rukun iman yang 6. Ini berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan usulul iman, terutama iman kepada Allah. Sebutkan beberapa kandungan iman kepada Allah, lebih dari 2 pokoknya. Sebutkan kandungan iman kepada Allah. Ini murojaah hadis Jibril, ya. Jangan nyontek, jangan browsing. Hah? Kok tahu? Iya, saya dulu pernah jadi santri, Pak. Iya. Pengalaman dari yang lain maksudnya, bukan saya. Iya, sekedar tambahan ya, apa namanya, biar nggak ngantuk lah. Dulu kita mahasiswa di Madinah, jangan dikira semuanya wah orang-orang yang kayak malaikat. Ya, dulu ada waktu kita, saya bukan saksinya, saya melihat ya satu teman ya, itu utama dari luar negeri, ditangkap sama ya OTT ya, ditangkap sama pengawas ujian, nyontek ujian Al-Quran. Nah, jadi sekali lagi jangan dibayangkan
mahasiswa Universitas Madinah itu kayak wah ulama-ulama itu enggak macam-macam. Apa yang dari luar negeri luar biasa. Di antaranya tadi ujian Al-Qur'an nyontek. Ini jangan antum tiru loh ya. Ini sekedar araftu syalalisar ya. Mungkin antum nanti mengawasi ujian jangan jangan tawakal aja, harus diikuti orang-orang tersebut mahasiswa meskipun agama itu. Bagaimana cara nyonteknya? Ini lebih parah lagi. Nyontek itu sudah luar biasa salahnya. Yang kedua salahnya nyontek dengan kertas mushaf disobek. Jadi kan nggak kayak kertas mushaf kecil-kecil itu kan memang hafalan Al-Qur'an, mungkin dia nggak hafal, dia sobek kertas mushaf itu dia jadikan contekan, kan kecil nggak kelihatan. Alhamdulillah pengawasnya iya bisa jadi ini cuma pengalaman antum di sini biar nggak nyontek, itu maksud Na'udzubillahi min dzalik. Man ghasyana falaysa minna. Rasul mengatakan yang berbuat curang bukan dari golongan kami. Taib, ada yang bisa menjawab tanpa nyontek, apalagi nyobek kertas? Iman kepada Allah, kata para ulama, ada 4 kandungannya. Jangan lupa ini. Yang pertama, mengimani wujudnya Allah. Al-iman biwujudihi. Ini disampaikan untuk membantah kelompok ateis yang mengingkari wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengimani rububiyah Allah. Allah sebagai satu-satunya yang mencipta, mengatur, menguasai alam semesta, alias tauhid ar-rububiyah. Kemudian yang ketiga, di antara kandungan iman kepada Allah, beriman dengan uluhiyah Allah. Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi, tidak ada sekutu baginya. Dan yang keempat, mengimani asma wa sifat. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, tidak sah iman kepada Allah sampai betul-betul 4 kandungan itu diimani, diyakini dengan sebenar-benarnya. Fa'amarahun Nabi SAW bil imani billah ala yashmal ma yajib i'tiqaduhu. Nabi SAW memerintahkan untuk beriman kepada Allah yang mencakup semua yang wajib diyakini. Min aqaidil iman, dari akidah masalah keimanan, wa usuli, dan prinsip-prinsip keimanan. Itu diantaranya iman kepada 6 rukun iman. Taib, tadi sudah kita bahas iman kepada Allah. Sekarang juga tanpa nyontek, tanpa browsing, tanpa dibisikin. Namun lebih berat lagi pertanyaannya. Sebutkan kandungan 5 rukun iman selain iman kepada Allah. Ini masalah akidah, sebetulnya harus secepat kilat jawabnya. Disiapkan dulu di kepala istilahnya. Kalau sudah siap baru jawab. Jangan langsung jawab, namun di tengah-tengah dikredit nanti. Nah, yang siap betul-betul paham kandungan 5 rukun iman selain iman kepada Allah, dan kurang lebih seperti tadi, ada 4 kandungan yang siap betul. Taib ikhwan ya, siap Pak ya? Betul-betul lengkap ya kandungan-kandungan 5 rukun iman? Silakan. Iman kepada Allah. Sudah. Iya, kandungannya Pak, bukan seperti tadi. Iman kepada Allah ada 4 kandungannya. Iman kepada wujud Allah, iman kepada rububiyah Allah. Bukan
5 rukun iman, insya Allah rebutan kalau itu. Paham pertanyaannya ya? Kok banyak yang nggak paham pertanyaannya? Karena belum sarapan atau gimana? Gagal paham ya? Taib. Ada yang mau jawab? Masa cuma 5 rukun iman nggak hafal kandungannya? Ya, yang siap silakan jawab. Kalau emang nggak siap, ya sudah. Kita nggak memaksa la yukalifullahu nafsan illa wus'aha, fattaqullaha masata'tum. Nggak ada. Jangan nyobek kertas bukunya lo ya. Kenapa? Ya, nggak sampai 5 menit insya Allah jawabnya. Taib. Kalau memang nggak ada yang jawab, ana jawab secepat kilat insya Allah. Ya sekedar anak jawab juga, nanti kita ulangi. Iman kepada malaikat ada 4 kandungannya. Iman kepada wujud malaikat, nama malaikat, sifat malaikat, tugas malaikat. Iman kepada kitab-kitab Allah ada 4 juga. Mengimani kitab-kitab itu dari Allah. Yang kedua, mengimani nama-nama kitab tersebut. Yang ketiga, membenarkan kabar beritanya. Dan yang keempat, melaksanakan syariatnya. Iman kepada Rasul kurang lebih sama dengan iman kepada kitab. Mengimani mereka adalah utusan Allah, mengimani nama-nama para rasul, membenarkan kabar berita dari mereka. Yang keempat, melaksanakan syariat Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Iman kepada hari akhir, mengimani apa yang terjadi setelah kematian. Kemudian yang kelima, iman kepada takdir ada 4, mengimani ilmunya Allah, mengimani catatan takdir, mengimani kehendak Allah, Allah sebagai Al-Khaliq. Selesai, nggak sampai 5 menit kan? Kok? Ya antum makanya terangkan ke anak-anak antum, istri antum gitu. Dulu salah juga demikian. Dari pengajian dari Rasulullah SAW mereka pulang ngajar. Makanya apa? Antum juga demikian. Baik, enggak, anak nggak siapkan karena ya semuanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, anak kan sudah bilang tadi, ini sekedar murojaah, sudah kita sampaikan dalam pembahasan hadis Jibril. Coba yang membawa catatan sejak kajian awal kitab Arba'in Nawawiyah ada enggak? Coba dilihat bukunya, ada enggak penjelasan itu? Ada ya? Ya tinggal buka lagi, nggak usah protes. Kalau kita terangkan lagi, banyak maka coba ada masalah. Mau dijelaskan lagi sekarang? Nggak usah. Taib, kita ya daripada didimu nanti, ana jelaskan. Yang pertama tadi sudah selesai, iman kepada Allah, jelas ya. Kemudian iman kepada malaikat ada 4 kandungannya. Yang pertama, mengimani wujud para malaikat, bahwasanya malaikat itu ada wujudnya. Mereka makhluk yang diciptakan oleh Allah dari apa? Dari cahaya. Ini disebutkan oleh para ulama juga dalam rangka membantah kelompok filsafat yang mengingkari wujudnya malaikat. Mereka mengatakan malaikat itu enggak ada wujudnya, itu hanya khayalan para nabi, itu fiktif kata mereka. Itu keyakinan kelompok filsafat. Makanya filsafat terutama dalam bab ini, dalam bab agama, akidah, bukan ajaran Islam sama sekali. Ajaran mereka kufur akbar. Yang kedua, mengimani nama-nama malaikat secara global dan terperinci. Sudah pintar gitu, Masya Allah. Secara global maksudnya kita tidak tahu semua nama para malaikat, karena jumlah malaikat ada berapa? Ya hanya Allah yang tahu. Allah berfirman, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang mengetahui tentara Rabbmu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bahkan dalam hadis setiap hari ada 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur di langit, tidak keluar lagi. 70.000 kali setahun berapa? Hah? Itu jawaban yang cerdas itu. Banyak sudah. Nggak perlu dihitung. Itu setahun. Ini kita pancing setahun berapa? Belum 10 tahun. Sampai hari kiamat berapa? Itu jumlah malaikat tidak ada yang tahu kecuali Allah. Makanya kita katakan mengimani nama-nama malaikat secara global, bahwasanya kita nggak tahu semua nama malaikat tersebut. Kemudian mengimani secara terperinci, maksudnya yang disebut dalam Al-Quran dan hadis yang sahih dari nama-nama malaikat kita imani secara terperinci. Ada namanya malaikat Jibril, Mikail, Israfil, malaikat Malik, malaikatul maut. Ya, kita imani tentunya berdasarkan dalil. Ya, kalau nggak ada dalilnya, tidak wajib, tidak perlu, tidak boleh kita mengimaninya. Yang ketiga, iman kepada malaikat, yaitu mengimani sifat-sifat malaikat. Sama tadi, secara global maupun terperinci. Sifat malaikat yang disebutkan dalam ayat, dalam hadis kita imani. Kemudian ada perincian, ada sifat yang mustarokah, yang mencakup semua malaikat. Seperti Allah mengatakan, la ya'sunallah ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat tidak bermaksiat kepada Allah dan mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini sifat semua malaikat. Mereka makhluk yang memang taat kepada Allah, tidak pernah berbuat maksiat. Adapun yang kedua, sifat yang berkaitan dengan individu malaikat. Seperti malaikat Jibril itu punya berapa sayap? 600 sayap. Nggak semua malaikat sayapnya jumlahnya sama. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Fatir ayat yang pertama, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaika rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Ya, di antara malaikat ada yang memiliki 4 sayap, ada yang memiliki 3, ada yang memiliki 2 sayap. Jibril memiliki 600 sayap. Ini sifat individu mereka tidak sama. Kita imani sifat-sifat mereka secara terperinci yang memang diperinci oleh Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lain, sifat malaikat hamlatul arsh yang memikul arsy-nya Allah. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idin tsamaniyah. Ada 8 malaikat yang memikul arsy-nya Allah pada hari kiamat. Kata Rasul, di antara sifat mereka, jarak antara ujung telinga mereka dengan pundak mereka perjalanan 700 tahun. Sampai mana itu kira-kira? Nah, itu besarnya malaikat yang memikul arsy-nya Allah. Ini menunjukkan keagungan yang menciptakannya juga. Jadi ini di antara sifat-sifat yang wajib diimani. Yang diperinci kita imani secara terperinci, yang global kita katakan di sana ada malaikat yang memiliki sifat-sifat yang kita tidak tahu perinciannya. Kemudian yang keempat, mengimani tugas para malaikat. Allah berfirman, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Malaikat mengatakan, tidaklah kami kecuali memiliki tugas masing-masing. Kita imani tugas-tugas malaikat secara global maupun terperinci. Contoh yang terperinci yaitu malaikat Jibril turun membawa wahyu kepada para rasul. Jibril turun di malam Lailatul Qadar, tanazzal malaikatu waruhu fiha. Malaikat Israfil apa tugasnya? Meniup sangkakala. Malaikat Mikail menurunkan hujan malakul maut. Nah, dan seterusnya. Ini namanya mengimani tugas-tugas malaikat yang terperinci karena memang diperinci oleh Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW. Pindah ke iman kepada kitab-kitab Allah.
Ada 4 kandungannya. Yang pertama, mengimani kitab-kitab tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzalal kitab bihaqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Surat apa ini? Ali Imran. Itu di antara dalil poin yang pertama, mengimani kitab-kitab tersebut diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa ataina Dauda zabura, dan kami memberikan kepada Nabi Daud kitab Az-Zabur, yaitu mengimani kitab-kitab tersebut dari sisi Allah. Yang kedua, mengimani nama-nama kitab-kitab tersebut secara global maupun terperinci. Makna global, kita nggak tahu semua nama-nama kitab tersebut, karena Allah mengatakan kana nasu ummatan wahida fa ba'atsallahu nabiyyina mubasysyina wa mundirin wa anzala mahumul kitab. Kata Allah, dan dia Allah menurunkan kitab bersama para nabi. Semua para nabi memiliki apa? Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Tapi yang disebut dalam Al-Quran hanya sebagian, yang disebut dalam hadis sebagian. Maka kita imani secara global dan terperinci. Kita katakan di sana ada kitab-kitab yang Allah berikan kepada para anbiya, kita nggak tahu perinciannya apa saja namanya. Adapun yang disebut secara terperinci seperti Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Musa, kita imani secara terperinci nama-namanya. Fahim tum? Fahimun au naimun? Paham atau naimun? Apa naimun? Enggak tidur saja, cuma ngantuk berat. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, membenarkan kabar berita dari kitab-kitab tersebut. Tentunya yang memang belum diotak-atik oleh orang-orang ahli kitab, ya, kecuali Al-Quran Allah jaga, tidak akan mungkin ada yang bisa mengotak-atik ataupun menambah-nambah ataupun mengurangi. Dan yang keempat, menjalankan syariat kitab-kitab tersebut, ya, terutama bagi setiap kaum waktu itu mengamalkan kitab-kitab tersebut. Namun sekarang hanya diwajibkan mengikuti syariat Al-Quran, karena Al-Quran sebagai muhaimin alaih, sebagai batu ujian bagi semua kitab-kitab tersebut. Iman kepada Rasul kandungannya juga sama, ada 4, mirip dengan iman kepada kitab. Yang pertama, meyakini mereka adalah utusan Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang menyeru an i'budullah, sembahlah Allah, ibadahlah Allah, dan tinggalkanlah taghut, semua sesembahan selain Allah. Yang kedua, mengimani nama-nama para rasul secara global maupun terperinci. Kita nggak tahu semua nama-nama para rasul tersebut. Kita imani di sana ada rasul-rasul yang kita nggak tahu nama mereka. Kemudian yang terperinci maksudnya mengimani nama-nama para rasul, para anbiya yang memang disebutkan dalam Al-Quran ataupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang paling masyhur ada berapa? 25 nama para nabi, para rasul. Kalau mau dalil nama-nama para nabi, para rasul yang lebih istilahnya digabungkan dalam satu redaksi, surat Al-An'am. Ya, nanti lihat surat Al-An'am kalau nggak salah 83 sampai 86. Itu kurang lebih ada 18 nama nabi dan rasul yang disebut dalam satu redaksi itu. Selebihnya di dalam ayat-ayat yang lain. Mulai dari kisah Nabi Ibrahim, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha. Itu kan ayat 83. Mulai dari 83 disebut nama Nabi Ibrahim. Kemudian setelahnya itu baru yang lain-lainnya. Jadi 83 sampai 8. Coba ya biar nggak penasaran. Ada yang baca ayatnya?
Sambil dihitung berapa jumlahnya betul, 18 itu. 83 tadi jelas ya nama Nabi Ibrahim. Baik. Intinya insya Allah ketemu 18 nama Nabi dan Rasul dalam 4 ayat tersebut ya. Nah, selebihnya di dalam ayat-ayat yang lain. Yang iman kepada Rasul kandungannya ada 4. Yang ketiga tadi sama, membenarkan semua kabar berita dari para anbiya wa rasul. Yang keempat menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun iman kepada takdir ada 4 kandungannya. Yang pertama mengimani ilmunya Allah. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang tidak terjadi, seandainya terjadi dan bagaimana kejadiannya. Mengimani ilmunya Allah. Allah mengetahui segala-galanya. Yang kedua mengimani catatan takdir. Semua telah dicatat dalam Lauhul Mahfuz. Sekarang ini ya, kita berapa yang hadir, berapa yang dapat hadiah tadi ya, siapa yang ya belum beruntung ya, iya, siapa yang ngantuk, nah, itu semuanya sudah ada apa? Iya. Cuma jangan berhujah dengan takdir dalam masalah yang salah ya. Ustaz kok marah-marah, kok Ustaz kok negur yang itu kan takdir Allah. Iya, kalau antum disemprot air jangan marah juga ya. Intinya jangan apa? Berhujah dengan takdir dalam masalah yang keliru, karena manusia punya iradah, kehendak untuk tidak berbuat yang jelek tersebut. Kemudian yang ketiga iman, mengimani kehendak Allah. Semua yang terjadi dengan kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa an yasyaallah rabbul alamin. Kemudian yang keempat mengimani semua ini adalah makhluk ciptaan Allah. Allah khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Ini ringkasnya. Kalau mau diperinci bisa setahun ini. Ya, masalah apa? Akidah. Perinciannya ya panjang lebar, itu secara global. Cukup sudah? Perlu diperinci. Nah, nanti perinciannya ikuti kajian akidah yang kita sampaikan di masjid-masjid. Baik. Kita lanjut ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Wa mayat ba'u dzalik. Rasul SAW memerintahkan bukan hanya mengimani 6 rukun iman, namun Rasul juga mengajarkan, memerintahkan konsekuensi dari rukun iman, yaitu apa? Min a'malil qulub, dari amalan hati. Apa contoh amalan hati? Tawakal kepada Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah, zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Fala takhafun wa khafun in kuntum mu'minin. Takutlah kepadaku kata Allah, dan jangan takut kepada mereka jika kalian beriman. Rasa takut hanya kepada Allah. Ini bagian daripada amalan hati. Kemudian di antaranya ar-raghbah, ar-raja, berharap hanya kepada Allah. Wa ila rabbika farghab, kepada Rabbmu lah hendaklah engkau berharap. Ini amalan hati. Dan sudah kita sampaikan, ladang pahala bukan hanya pada perbuatan anggota badan, namun juga hati. Ini juga apa? Banyak ladang pahalanya. Rasa tawakal, cinta dan benci karena Allah, itu bagian daripada amal qulub. Wal inqiyad wal istislam lillah batinan wa dhahira. Rasul juga memerintahkan agar manusia betul-betul tunduk dan patuh, berserah diri hanya kepada Allah secara zahir maupun secara batin. Itu makna kul amantu billah. Jadi kata-kata kul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah, bukan sekedar ucapan di bibir saja.
Kalau hanya sekedar ucapan di bibir, orang munafik nggak ada bedanya dengan orang mukmin yang sejati. Makanya kata para ulama, kata-kata kul, katakan aku beriman kepada Allah, ini berkaitan dengan sebagaimana definisi Ahlussunnah tentang iman, berkaitan dengan keyakinan dalam hati, berkeyakinan dengan ucapan di lisan, dan perbuatan anggota badan. Itu arti kul amantu billah. Dan juga kata para ulama, kata-kata kul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah, bukan sekedar ucapan di bibir tanpa dipahami maknanya. Makanya Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Pelajarilah apa itu la ilaha illallah. Bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah saja, namun harus paham apa arti la ilaha illallah. Apa artinya? Apa arti la ilaha illallah? Yang serempak, la ma'buda bihaqqin illallah, atau terjemahannya tidak ada sesembahan yang hak kecuali, bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada pencipta selain Allah, betul enggak? Lupa lagi ya. Tidak ada pencipta selain Allah, betul tidak? Nah ya. Fokus dengan pertanyaannya ya, jangan gagal paham ya. Sekarang ini banyak yang gagal paham soalnya. Betul enggak pernyataan berikut ini? Tidak ada pencipta langit dan bumi selain Allah. Baik, yang kedua, betul enggak arti la ilaha illallah tidak ada pencipta selain Allah? Alhamdulillah. Ya begitu. Iya. Baik, jazakumullah khairan. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kul amantu billah. Sekali lagi kata-kata amantu billah ini mencakup keyakinan, ucapan dan perbuatan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip keimanan, rukun-rukun iman dan juga cabang-cabang keimanan. Kemudian tsumastaqim, kemudian istiqomah, kata Syekh, tsumma ad-dawam ala dzalik, kemudian konsisten di atas ya iman tersebut, baik berkaitan dengan rukun-rukunnya ataupun cabang-cabang keimanan, terutama yang wajibat. Wal istiqomah alaih ilal mamat, dan istiqomah di atasnya, di atas rukun iman dan di atas cabang-cabang keimanan sampai meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita husnul khatimah, dan semoga Allah menghidupkan, mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat ya, waktu kajian Arba'in Nawawiyah itu pernah kita sampaikan ada 10 kiat menggapai istiqomah. Betul enggak? Ada yang hafal? Taib ana diskon, sebutkan 7 saja ya, saya dikasih diskon. Kalau enggak salah kita sampaikan 10 ya, jangan merobek buku catatannya ya. Saya anak tanya, ada enggak yang hafal? Saya anak tanya dulu, ada enggak yang hafal? Ada, betul, yakin? Nggak nyontek ya? Nggak baca, nggak nyontek, nggak apa lagi? Iya, silakan. Sebutkan 7 saja tanpa dibisiki, tanpa nyontek. Silakan. Tidak tamak pada dunia. Iya. Terus berteman dengan teman-teman yang soleh. Iya, yang ketiga. Kalau misalnya habis mempelajari sesuatu itu diingat dan dipraktekkan. Baik. Yang keempat, memperbaiki hati dan keikhlasan hati. Iya, betul. Yang kelima, terus mengingat negeri akhirat. itu sama dengan tidak tamat dengan dunia itu. Satu paket itu ya.
Yang kelima. Ya, sudah separuh lebih nih ya. Banyak berdoa kepada Allah. Iya, betul. Yang keenam. Nah, ingat, insya Allah ingat. Nah, gampang insya Allah. Mengingat yang sejarah Iya, membaca sejarah para anbiya was sahabah. Ya, terakhir yang ketujuh. menjauhi sumber kejahatan. Ahsanti barakallahu fiik. Baik, ahsanti barakallahu fiik. Kalau kita mau ulang dari awal, perlu diulang enggak? Yang pertama, dan ini insya Allah yang pernah kita dengar ya, insya Allah yang pernah kita ikuti kajiannya bersama Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad waktu itu di asrama haji. Ada daurah sehari bersama Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad ya, di Surabaya. Di antara temanya kiat-kiat menggapai istiqomah yang kita masih ingat ada 10 waktu itu. Yang pertama, menjaga keikhlasan ya. Kalau mau istiqomah, jaga masalah innamal a'malu binniyat. Dalam thalabul ilmi, kalau kita mau istiqomah dalam thalabul ilmi, niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Dalam kita beramal juga demikian. Al-ikhlas. Yang kedua, banyak berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rasul saja kata para sahabat sering membaca doa itu, apalagi kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Terlebih di zaman fitnah, akhir zaman seperti ini, banyak juga yang berguguran dari akidah salaf, manhaj salaf. Maka ini yang memotivasi kita banyak berdoa kepada Allah. Yang ketiga, mengingat keutamaan istiqomah di atas kebenaran, di atas jalan Allah. Di antaranya ini yang kita baca sebentar lagi. Ya, kita baca saja surat Fussilat ayat 30. Di antaranya innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah berfirman, di antara ini ayat yang menjelaskan keutamaan orang yang istiqomah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, para malaikat akan turun kepada mereka seraya mengatakan, jangan kalian takut, jangan kalian bersedih. Ini kata para ulama tafsir, di antara tafsir Ibnu Katsir, yaitu pada waktu manusia meninggal dunia ya, mereka didatangi oleh para malaikat, dan kata para ulama juga yang datang bukan satu atau dua, tatanazzal malaik, rombongan malaikat, tatanazzal malaikatu, mereka semuanya memberikan kabar gembira, jangan kalian takut, yaitu jangan takut tentang nasib kalian yang akan datang di akhirat. Wala tahzanu, jangan bersedih hati, yaitu tentang keluarga yang kalian tinggalkan, semuanya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan kepada kalian. Ini kalau kita mengingat terus ayat seperti ini akan memotivasi kita untuk istiqamah di atas akidah yang sahihah, di atas ibadah yang benar, di atas kebenaran. Paham? Yang keberapa kiat istiqamah? Yang keempat, bersabar. Bersabar dengan 3 macamnya. Bersabar dalam menghadapi ujian cobaan, bersabar dalam melaksanakan ibadah, bersabar dalam meninggalkan maksiat. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru, wahai orang beriman bersabarlah dan tambahkan kesabaran. Kemudian yang kelima tadi, yaitu berteman dengan yang baik akidahnya, manhajnya, ibadahnya, akhlaknya. As-sahib-sahib, kata orang Arab, teman itu bisa menarik kepada kebaikan atau kepada kejelekan, maka harus selektif. Kata Rasul, almaru ala dini khalilihi, seseorang tergantung kepada agama sahabat karibnya, teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil,
maka perhatikanlah siapa teman dekatmu tersebut. Yang keberapa? Yang keenam, membaca sejarah para nabi dan juga para sahabat nabi. Laqad kana fi qasasim ibrah, dalam kisah mereka banyak pelajaran berharga. Contoh misalnya kisah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau ketika mulai dakwah tauhid dimusuhi, dicaci maki. Maka kalau kita membaca sejarah Nabi tersebut, kalau kita mendapatkan caci makian gara-gara kita ikut dakwah salafiyah, ikut kajian sunnah, itu akan bisa menghibur diri kita. Nabi saja yang sangat amat luar biasa akhlaknya dibuli, dilempari kotoran ternak, bahkan mau dibunuh. Maka ini sebagai motivasi kita untuk tetap istiqamah. Demikian pula membaca sejarah para as-salaf dan seterusnya. Yang keberapa? Yang ketujuh, mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Allah mengatakan walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairal lahum wa asyadda tatsbita. Seandainya mereka melakukan, mengerjakan apa yang mereka diberikan nasihat tentangnya, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengokohkan langkah mereka. Asyadda tatsbita. Yang keberapa? Yang kedelapan, meninggalkan, menjauhkan diri dari sumber-sumber fitnah, baik fitnah syahwat maupun syubhat. Sudah tahu ini dai penyesat umat, ini dai yang banyak melontarkan syubhat. Ya, antum jangan kipu. Jangan jadi kipu iyun. Masa sih ini? Padahal sudah disampaikan hati-hati, ini sesat, ini syubhat. Antum kepingin apa? Ya. Iya, nyoba kekebalan ya. Nanti kalau saya nggak kebal, naudzubillah min dzalik. Wa man yudlil fala hadiyalah. Kata Allah, barang siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberikan apa? Hidayah. Hati-hati. Kemudian yang keberapa? Kesembilan, mengingat negeri akhirat atau mengingat kematian dan tidak tamak kepada dunia. Dalilnya surat Al-Haqqah, fa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Yang intinya mereka diberikan catatan amal mereka dengan tangan kanan mereka, termasuk ashabul yamin. Semoga Allah memberikan kepada kita kategori ashabul yamin di akhirat. Kenapa mereka menjadi ashabul yamin? Karena tadi ini dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin akan perjumpaan dengan Rabbku, selalu mengingat kematian. Yang ke-10, apa yang tadi yang disebutkan yang belum disebut? Kenapa? Oh iya, antusias mempelajari Al-Quranul Karim, mengamalkannya. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Taib. Itu 10 kiat menggapai istiqomah. Ya, semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan, pertolongan dan taufiknya untuk kita bisa mengamalkan 10 kiat tersebut. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, farattaba 'alal iman wal istiqamah as-salamatu min jami'is syurur wa husulil jannah wa jami'il mahab. Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi yang beriman istiqamah di atas keimanan keselamatan dari segala kejelekan dan menggapai surga dan berbagai hal-hal yang dicintai. Wa qad dallat nususul kitabi wa sunnah al-katsirah ala annal imana yashmalu ma fil qulub minal aqaid as-sahihah wa a'malil qulub. Banyak dalil dalam Al-Quran dan Sunnah yang menyatakan
bahwasanya iman itu mencakup apa yang dalam hati berupa akidah yang sahihah. Jadi akidah sahihah ini sangat penting bagi kehidupan setiap muslim muslimah. Itu bagian pertama dari al-iman. Dan itu sekali lagi sudah kita sampaikan, bukan sekedar diucapkan namun dipelajari apa itu al-iman dengan perinciannya. Wa a'malil qulub minar raghbah fil khair wa rahbah minasyarr wa iradatil khair. Dan juga di antara bagian iman yaitu perbuatan hati, dari menginginkan kebaikan, meninggalkan kejelekan, menghendaki kebaikan dan membenci kejelekan. Dan iman min a'mal jawarih juga, iman juga yang mencakup perbuatan anggota badan. Ini semuanya berkaitan dengan definisi al-sunnah tentang al-iman, bahwasanya iman harus dengan keyakinan, ucapan dan apa? Perbuatan anggota badan. Wala yatimmu dzalik illa bisabati alaih. Dan itu semuanya tidak akan sempurna kecuali dengan as-sabat, konsisten, teguh dan betul-betul istiqomah di atas iman, baik usul iman, prinsip-prinsip keimanan, rukun-rukun iman maupun cabang-cabang keimanan, terutama cabang iman yang al-wajib. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup sampai di sini atau mau ada yang tanyakan? Gak usah tanya ya. Hah? Ada pertanyaan? Baik, bismillah. Apa? Kurang jelas suaranya. Macam-macam nafsu itu. Oh, macam-macam an-nafs ya, ada 3 macam-macam an-nafsu. Yang pertama an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Itu yang dimaksud dah? Iya, yang pertama an-nafsul mutmainnah. Dalilnya surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Tenang dengan at-tauhid, tenang dengan ibadah kepada Allah, tenang dengan Al-Quran. Ini namanya an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang dengan kebaikan. Semoga Allah memberikan kepada kita an-nafsul mutmainnah. Yang kedua an-nafsu al-lawwamah. Dalilnya surat Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. An-nafsu al-lawwamah, jiwa yang labil atau yang suka mencela, jiwa yang lawwamah dari kata-kata al-laim, yang mencela. Maksudnya yang labil di sini terkadang mencela kebaikan, terkadang mencela kejelekan. Ketika orangnya mau berbuat baik, ada jiwa yang menggembosi, ya. Ngapain belajar agama terus? Ini kan sudah selesai kitab Arba'in Nawawiyah misalnya. Nah, itu jiwa yang apa? Menggembosi berbuat kebaikan. Surat Al-Qiyamah ayat kedua itu, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Al-lawwamah. Yang ketiga an-nafsu al-ammaratu bisu, jiwa yang menyeru kepada kejelekan. An-nafsu al-ammara bisu. Dalilnya surat Yusuf, innan nafsa la ammaratun bisu illa man rahima rabbi.
Sesungguhnya jiwa menyeru kepada kejelekan kecuali yang dirahmati oleh Rabbku. Surat Yusuf ayat berapa? 53. Jazakillah khair. Sudah pertanyaannya nih? Baik, ada pertanyaan di sini. Insya Allah panjang sekali. Taib, ini panjang pertanyaannya dan ana ringkas saja. Yang intinya seorang penuntut ilmu, seorang muslim muslimah harus tahu mana itu pembahasan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip akidah yang kalau ada yang menyimpang itu harus betul-betul tegas. Ini hak katakan hak, yang batil katakan batil. Tidak ada toleransi, tidak ada kata-kata ya perbedaan itu adalah rahmat, atau silakan Anda punya akidah ya selain akidah salaf. Tidak, kita katakan yang sesuai dengan akidah salaf itu hak yang wajib untuk dibela, sedangkan yang menyimpang itu batil wajib untuk nasihati. Kalau nggak mau nasihati dijauhi sudah. Ya, paham ya? Ini kalau berkaitan dengan usul al-akidah. Dari mana kita tahu usul akidah? Ia belajar kitab akidah salaf seperti Usul Sunnah Imam Ahmad, Syarh Sunnah Imam Al-Muzani. Paham ya? Paham enggak? Nah, yang kedua ada pembahasan yang tidak berkaitan dengan usulul akidah ya. Yang itu mungkin berkaitan dengan perbedaan pendapat ulama dalam masalah fikih. Contoh masalah apakah selesai rukuk ya dalam artian i'tidal bersedekap atau tidak bersedekap. Ini masalah ikhtilaf ijtihadi. Anda punya pendapat ya, misalnya B, teman Anda punya C, kata Syekh Utsaimin dalam kitab Adab Thalabul Ilmi harus lapang dada. Enggak perlu gontok-gontokan, enggak perlu saling caci maki, membuli dan sebagainya. Paham ya? Sekarang ini muncul ya orang-orang yang terbalik akal ataupun manhajnya yang berkaitan dengan masalah fikih ijtihadi luar biasa kencengnya ya, mulai pagi sampai pagi lagi bahasnya masalah itu. Kalau ada yang menyelisihinya, oh sudah dijauhi. Paham ya? Dan yang berkaitan dengan pembahasan yang ditanyakan ya, saya nggak mau ngomong bahasanya apa, cuma kurang lebih sama. Ini yang sangat amat disayangkan, tidak paham. Tapi kalau ada yang menyimpang dalam masalah usul sunnah, seperti mencaci maki pemimpin yang seperti kita sampaikan pada waktu yang lalu, mengkritik pemimpin di hadapan umum. Nah, ini masalah usul sunnah. Karena ini yang disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah salaf. Ini para ulama keras, tegas, tidak ada apa kata toleransi sudah. Paham ya? Jadi harus betul-betul bisa membedakan mana itu masalah yang harus ditoleransi dan mana yang tidak boleh ditoleransi. Apakah dalam zakat mal boleh berupa sembako? Tidak boleh. Zakatul mal harus berupa uang. Begitu juga sebaliknya, zakatul fitri harus berupa bahan makanan pokok. Kalaupun misalnya kita nyumbang ke panitia dengan uang, namun nanti dibelikan beras oleh panitia sampai kepada fakir miskinnya berupa beras, tidak ada masalah. Cuma jangan sampai zakatul fitri sampai kepada fakir miskin dalam bentuk
Ini menyelisih ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya juga demikian, zakatul mal berikan berupa apa? Uang. Paham ya? Jangan dirubah-rubah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan pemimpin kaum muslimin. Kita sudah sampaikan, kalau sudah terpilih meskipun lewat jalur yang tidak syar'i, maka tetap wajib dihormati, didengar dan ditaati perintahnya dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Meskipun dia zalim, meskipun dia curang, selama dia muslim, Rasul mengatakan, usikum bitaqwallah azza wa jalla was-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abadun habasyi. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla, mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun dari budak Ethiopia. Dan kata para ulama, di antara makna meskipun dari budak Ethiopia, dia ketika menggapai kekuasaan lewat jalur yang tidak syar'i, seperti misalnya kudeta. Caranya tidak syar'i menggapai kekuasaan, namun kalau sudah berkuasa wajib didengar dan ditaati. Itu sabda Rasul, wasam'i wa ta'ah wa in ta'amara alaikum abdun habasyi. Dan ini pula yang ditegaskan oleh Imam Ahmad dalam kitab beliau Ushulus Sunnah. Beliau mengatakan wasam'u wa ta'ah lil a'imma wa amiril mu'minin al barri minhum au fajira. Kata Imam Ahmad, wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang fajir. Waman waliyahum wastama'an nasu alaihi waradu bihi. Entah yang memang manusia sepakat untuk memilihnya dan mereka ridho, atau waman ghalabahum bisayf wasara khalifatan, atau yang menggapai kekuasaan lewat jalur kudeta. Kata Imam Ahmad, dua-duanya wajib didengar dan ditaati, baik yang lewat jalur yang syar'i ataupun yang tidak syar'i, selama sudah berkuasa ya sami'na wa ata'na dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah azza wa jalla, dan tidak boleh dicaci maki ya. Gimana? Sependapat atau enggak? Kalau enggak setuju bilang aja, enggak masalah. Hah? Hah? Atau ada syubhat? Silakan, enggak masalah. Ya? Ikhlas setuju ya. Iya. Baik, awas akidah mencela-mencela ya. Isu jeli suri tempe. Ya silakan Bu. Kan tadi Ustadz sampaikan walaupun pemimpin itu cara memperolehnya dengan cara yang tidak benar, kalau sudah jadi pemimpin harus mentaati. Nah. Iya. Terus kecuali bermaksiat. Maksudnya yang bermaksiat itu yang seperti apa Ustaz? Kecuali kalau perintahnya itu bermaksiat, bukan pribadinya pelaku maksiat. Harus dibedakan. Misalnya ada pemimpin mengatakan kaum muslimat tidak boleh pakai jilbab misalnya, maka ini perintah apa? Yang maksiat. Ini yang harus dipahamkan betul. Ya, sekali lagi, kalau pribadinya pemimpin itu misalnya khianat, dia zalim, paham? Secara asal tetap didengar dan ditaati perintahnya yang tidak bermaksiat. Paham ya? Ya itu maksudnya. Bukan kalau misalnya pemimpin itu pribadinya zalim, korupsi, kemudian kata sebagian orang nggak boleh kita taat kepada pemimpin yang zalim. Ini ucapan yang batil, ini ucapan kelompok al-khawarij. Paham ya? Makanya Imam Ahmad tadi menegaskan kita wajib mendengar dan taat kepada pemimpin yang baik maupun yang jelek, meskipun kepribadiannya jelek, selama perintahnya tidak bermaksiat. Misalnya yang sering kita sampaikan pada waktu Corona kemarin, semoga tidak kembali lagi. Kan pemerintah mewajibkan pakai apa? Masker misalnya. Ini maksiat atau tidak?
Tidak, maka ini perintah yang wajib ditaati. Paham ya? Itu maksudnya. Perintah untuk berhenti di lampu merah, maksiat atau tidak? Nah, ya, makanya itu adalah perintah yang sekali lagi asalnya mubah, wajib ditaati, meskipun ya sekali lagi pemimpinnya secara pribadi bukan pemimpin yang adil dan seterusnya, selama itu perintah yang tidak bermaksiat wajib didengar dan ditaati. Taib, silakan Pak. Ya. Ustaz, mohon maaf. Nah. Kalau tadi dikatakan pada saat corona kita harus pakai masker. Kalau yang seperti sholatnya itu softnya harus berjauhan, itu bagaimana? Kan terkait Iya. ibadah, Ustaz. Iya, yang pertama dikatakan oleh para ulama ini keadaan darurat. Ya, maka jangankan hanya soft. Sebelumnya masjid disuruh apa? Iya. Intinya ini karena keadaan apa? Darurat. Jangan disamakan dengan keadaan normal. Paham ya? Dan juga fatwa para ulama demikian. Bahkan ya masjid yang paling mulia saja ditutup. Masjid siapa? Iya. Paham? Tidak ada kata-kata alasan kan ibadah kok dilarang. Ini masalah apa? Ya darurat. Paham? Nah, kurang lebih ini yang saya bisa sampaikan. Jazakumullah atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.